Hai semuanya, perkenalkan aku Elsa dari Blog Amedia. Hari ini aku mau bahas seputar perawatan gigi berlubang bersama Dr. Gigi Yusuf Umar Assegaf dari NDC Dental Clinic. Seperti apa sih perawatan gigi berlubang itu? Yuk simak obrolan kita ya. Halo Dr. Yusuf, mungkin biar netizen gak penasaran nih, bisa perkenalan diri langsung. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Yusuf. Saya asli Bangil. Saya SMA dan SMP di Surabaya. Terus saya kuliah di FKG UB Malang angkatan 2010. Terus saya kerja di NDC itu awalnya sekitar akhir tahun 2016. Itu saya jadi asisten dokter gigi, jadi perawat sambil koas gitu. Jadi pagi koas, malamnya jadi perawat di NDC itu sampai lulus sekitar tahun 2018. Terus sampai sekarang praktek di NDC Sigura-gura dan NDC Araya. Oke, terima kasih dok atas perkenalannya. Langsung aja nih dok, pertanyaan pertama pengen saya tanyakan soal gigi berlubang. Seperti apa sih dok penyebab gigi berlubang itu? Di penyebab gigi berlubang itu cuma satu, karena sisa makanan yang jadi tempat bakteri akhirnya membuat gigi berlubang gitu. Jadi cuma satu itu aja sih penyebabnya gitu. Cuman itu aja, satu itu aja. Penyebab gigi berlubang itu sisa makanan ya dok. Oke, selanjutnya nih dok, biasanya usia berapa aja sih yang bisa kena gigi berlubang? Usia berapa aja, pokoknya kalau udah ada giginya dia bisa kena gigi berlubang gitu. Jadi mulai balita, mulai kecil, makanya kita sering lihat anak kecil yang gigis, jadi giginya yang depan hilang karena karies ya, banyak lubang giginya kayak gitu. Sampai ya usia, pokoknya kalau udah ada giginya itu udah bisa kena gigi berlubang gitu. Sekecil apapun itu, kalau udah ada giginya, nggak pernah dibersihkan giginya, nggak pernah cek ke dokter gigi, ya akhirnya lubang gitu. Selanjutnya apa sih dok gejala-gejala gigi berlubang itu? Ya, di gigi berlubang itu memang umumnya itu sangat nggak ada gejalanya gitu, kecuali kalau dia udah parah. Jadi kalau udah kena saraf giginya, udah mulai mendekati saraf giginya, itu mulai kerasa ngilu gitu. Kalau udah kena saraf giginya sakit cokot-cokot gitu. Kalau udah sampai ke bawah saluran akarnya bahkan bisa bengkak kayak gitu. Kalau nggak dirawat bisa bengkak kayak gitu. Jadi sering orang itu terlambat mengetahui kalau giginya berlubang gitu. Jadi kalau lubang kecil itu nggak akan menimbulkan gejala, nggak akan ada gejalanya. Mungkin cuma warna hitam, kehitaman kalau di gigi depan mungkin orang bisa notice atau kelihatan, tapi kalau di gigi belakang orang jarang yang aware terhadap kondisi giginya. Jadi item-item dibiarkan, terus mulai ngilu-ngilu dibiarkan, akhirnya sampai sakit cokot-cokot. Nah itu baru dia terasa. Terus gejala lainnya itu biasanya kadang ada yang nyilip-nyilip di giginya. Nah kayak gitu bisa jadi salah satu tanda gejalanya. Tapi kalau di awal-awal gigi berlubang jarang sekali yang menimbulkan keluhan gitu. Oke, jadi berarti gigi berlubang itu nggak ada gejalanya. Terus kalau misalkan giginya udah terlanjur berlubang itu apa sih dok yang harus kita lakukan? Misalnya Kalau udah berlubang, nah ini macam-macam. Jadi gigi itu kayak ada 3 bagian. Jadi ada email, dentin, sama saraf gigi. Kalau lubangnya itu hanya mengenai enamel atau dentin, itu masih bisa langsung ditambal kayak gitu. Tapi kalau udah sampai saluran akarnya, jadi udah dalam banget, terus sakit cekot-cekot, nah itu harus dirawat saluran akar kayak gitu. Tergantung juga seberapa besar lubangnya gitu. Kadang kalau lubangnya itu udah besar banget, patah, itu kadang butuh
lebih dari tambalan, biasanya bisa dibuatkan crown atau onlay atau inlay kayak gitu. Jadi ini kita udah tahu nih dok gejalanya atau penyebab gigi berlubang. Terus selanjutnya mungkin dokter Yusuf bisa kasih tips-tips untuk merawat gigi supaya kita tidak kena gigi berlubang. Untuk merawat gigi pasti yang pertama sikat gigi 2 kali sehari. Jadi setelah sarapan sama sebelum tidur itu udah wajib harus dilakukan sejak dulu gitu. Sejak dari awal muncul gigi sampai sekarang gitu. Kalau misalnya rajinnya mulai dari beberapa tahun yang awal ini, beberapa tahun terakhir ini, ya perlu dicek dulu gigi yang udah lubang itu dia nggak bisa sembuh. Jadi tetap ada lubangnya kalau nggak ditambal gitu. Jadi itu yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan sama sebelum tidur. Terus kemudian harus periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu. Jadi seperti yang tak omongkan tadi di awal, gejala lubang gigi itu sangat kecil sekali. Hampir orang itu sebagian besar nggak merasa kalau giginya berlubang. Jadi itu. Oke, jadi tips dari dokter Yusuf nih supaya mencegah gigi berlubang yaitu sikat gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan sama sebelum tidur ya. Terus mungkin ada salam-salam buat Blog Edi nggak nih dok? Ya, jadi kan udah saya jelasin tadi semuanya. Jadi jangan tunggu ada keluhan untuk ke dokter gigi. Jadi yang belum pernah cek ke dokter gigi, cepet-cepet cek ke dokter gigi, cek ke NDC untuk diperiksa giginya ada yang lubang apa enggak, untuk dibersihkan karangnya, dan tetap jaga kesehatan giginya. Selalu sikat gigi 2 kali sehari dan bersihkan karang 6 bulan sekali, terus periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Udah jangan ditunda-tunda lagi. Ada. Oke, terima kasih dok. Jadi udah tahu nih dari dokter Yusuf kalau mencegah gigi berlubang itu sebenarnya mudah banget. Tapi kalau misalkan udah terlanjur giginya berlubang, kalian bisa langsung cepat-cepat ke dokter gigi ya, jangan ditunda-tunda. Oke, terima kasih obrolan hari ini sangat bermanfaat sekali. Jadi teman-teman Blog Edi bisa tahu cara mencegah gigi berlubang. Terima kasih Dokter Yusuf, sampai jumpa lagi.